Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Apa kabar para santri, kaifa halukum ayuhat talabah? Para santri yang saat ini berada di rumah masing-masing bersama keluarganya, semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas amal soleh. Salam buat keluarga, buat abi dan uminya di rumah. Ajak kalau bisa juga ikut mendengarkan kajian supaya sama-sama bisa mengambil fadilah keutamaan menuntut ilmu ya di bulan Ramadan ini, karena salah satu dari keutamaan bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu tentang Al-Quran ya. Ini salah satu amalan terbaik, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk kepada kajian tafsir. Hari ini adalah surah Al-Falaq. Silakan dibuka buku tafsirnya. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya Al-Falaq, Tuhannya Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Sebagian para ulama menafsirkan Al-Falaq itu artinya bintang. Maka kita temui di dalam beberapa keilmuan ada namanya ilmu falak. Ilmu falak itu artinya ilmu perbintangan. Makanya sebagian ulama menafsirkan al-falak ini dengan bintang. Ada juga diantaranya para ulama, dan ini yang sangat banyak, mengartikan al-falak ini waktu subuh. Waktu subuh. Ini yang banyak digunakan oleh para mufassirin, dan juga salah satu terjemahan dari rujukan Kementerian Agama itu menggunakan terjemahan ini, waktu subuh. Kemudian ada lagi juga di antara para ulama, mereka mengartikan al-falak itu sebagai alam semesta. Jadi keseluruhan alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isinya itu adalah Al-Falaq. Lalu mana yang paling benar dari terjemahan atau dari tafsirnya? Apakah bintang, apakah subuh, atau alam semesta? Karena ini merupakan khilafut tanawu, ya, perbedaan yang tidak bertentangan. Maka alangkah lebih baiknya kita jamak saja, kita gabungkan saja pengertian ini supaya lebih sempurna. Jadi al-falaq itu artinya bintang, bisa alam semesta, bisa waktu subuh. Maka qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabb, Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang menguasai waktu subuh,
Tuhan yang menguasai bintang-bintang. Ya. Selanjutnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluk Allah taala. Ya, dari kejahatan jin, dari kejahatan syaitan, dan dari kejahatan-kejahatan manusia. Kejahatan-kejahatan ini begitu banyak ya. Ada yang bentuknya memang fisik, ada yang bentuknya non fisik ya. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, sedangkan di dalam surah Al-Falaq ini ya, itu lebih khusus. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang bersifat non fisik, yang bersifat tak nampak, yang tidak kasat mata. Ya. Seperti kejahatan-kejahatan setan, kejahatan-kejahatan jin yang berupa merasuki tubuh seseorang, mengganggu seseorang gitu kan. Dan kejahatan manusia yang bersekutu dengan para jin atau setan. Ya. Kejahatan ini bisa dalam bentuk sihir, bisa dalam bentuk guna-guna, bisa dalam bentuk santet, ya. Itulah kejahatan-kejahatan yang memang sifatnya tidak nampak. Maka oleh karena itu tidak ada jalan lain. Karena kejahatan ini adalah kejahatan yang tidak nampak, ya, tidak bisa dilihat oleh kita semua, oleh manusia, maka satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanyalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita mau membebaskan diri dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya terlihat gitu kan. Seperti misalkan kita dikejar anjing atau kita mau dibunuh oleh preman dan lain sebagainya yang kelihatan sama kita, itu lebih gampang. Lebih gampang kita melakukan pengamanan diri kita. Tetapi kalau sifatnya tidak nampak, ya, sifatnya gaib seperti itu, seperti sihir, guna-guna, santet, pelet dan lain sebagainya, maka sangat sulit untuk kita hindari, dan satu-satunya yang bisa kita lakukan tidak lain hanyalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Falaq ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya untuk menangkal itu. Kejahatan yang tidak nampak, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya surah ini adalah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labib bin A'sam. Ya. Lalu kemudian Rasulullah membacakan surah An-Nas dan surah Al-Falaq, dan kemudian akhirnya Rasulullah terbebas dari sihirnya orang Yahudi tadi. Sembuh Rasulullah. Baik, dari apa lagi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq ini? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah taala dari kejahatan malam apabila telah gelap. Iya. Apa maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap? Ada apa dengan malam? Para santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ya, ketika gelap itu adalah suatu waktu yang biasanya kejahatan terjadi. Coba antum telusuri
atau antum teliti, ya, kapan kejahatan itu biasanya kerap terjadi, ya, perampokan, pencurian itu pasti di malam hari, pasti di malam hari. Dan pada malam hari, jelang malam hari, ya, para setan dan jin itu, kata Rasulullah SAW, mereka berkeliaran. Jadi menjelang waktu maghrib tuh, ketika azan di maghrib dikumandangkan Allahu Akbar nih, ya, sudah masuk waktu maghrib, itu setan tuh berkeliaran. Mereka keluar dari tempat-tempatnya masing-masing, berkeliaran. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sekalian, pada saat memasuki malam hari, rumah kita, pintunya kita tutup, ya, jendela kita tutup rapat-rapat. Terus kalau ada anak-anak kecil tuh, jangan sampai ada anak-anak kecil pada saat maghrib itu masih di luar. Ini bahaya. Karena waktu maghrib itu adalah waktu di mana tanduk setan muncul dan setan sedang berkeliaran, ya. Maka banyak kejadian anak-anak kecil yang kesurupan, anak-anak kecil yang malamnya dia nangis terus, ya, tidak berhenti, nggak tahu sebabnya apa. Itu bisa jadi karena dia, kalau bahasa orang kampung, ketempelan, kesurupan gitu kan. Nah, itu ada, benar, dan memang terjadi seperti itu. Kata Rasulullah SAW, kalau kita tidak menutup pintu di menjelang maghrib, menutup jendela rapat-rapat, maka setan akan masuk ke dalam rumah kita. Begitu. Maka oleh karena itu tutup jendela, tutup pintu. Ya, meskipun ditutup setan tetap bisa masuk, ya, karena setan tuh memang punya kemampuan, ya. Tetapi setan itu sebetulnya punya tempatnya masing-masing, dan tempat setan itu bukan di rumah. Jadi kalau sudah kita tutup, baca bismillah, insya Allah setan gak akan masuk. Apalagi kalau kita bacakan surah Al-Baqarah, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dan lain-lain. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yanfiru min baitihi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi setan gak akan berani masuk tuh ke dalam rumah. Ya, tapi kalau pintu kita terbuka, kita masih di luar main, anak-anak kecil bisa jadi tuh. Maka sering kita temui kan di kampung-kampung itu, kadang-kadang maghrib itu masih keluyuran. Ya, kalau dulu di zaman waktu kecil itu kan sering, kalau sore itu main petak umpet, main gobak sodor, bentengan dan lain sebagainya. Ya, itu kadang-kadang orang tua kita kalau menjelang maghrib nyariin. Kenapa? Padahal orang tua kita nggak tahu loh tentang hadis Rasulullah SAW ini, bahwasannya menjelang maghrib, ya, tanduk setan muncul dan setan sedang berkeliaran. Orang tua kita nggak tahu zaman dulu. Tapi kenapa? Mereka khawatir kalau menjelang maghrib anaknya belum pulang. Dari pengalaman dan memang kenyataan, banyak anak-anak kecil yang hilang, ya, tiba-tiba ditemukan di hutan. Ya, karena memang tempatnya setan adalah di hutan. Ya. Kalau di kota memang jarang terjadi. Karena apa? Ya mungkin salah satu faktornya adalah bahwa tempat jin itu adalah di hutan, kemudian di rumah-rumah kosong, ya. Makanya kalau di kampung tuh biasa terjadi, dibawa anak kecil ke hutan, pas ditanya kenapa kamu ada di sini, ya kan? Bapak cari kemana-mana. Dia bilang saya waktu main ketemu bapak ngajak ke sini, ya udah saya ikut. Itu ternyata jin, ya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malam hari, menjelang malam hari itu adalah waktu yang sangat rawan di mana setan berkeliaran. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan-setan. Dan para tukang sihir, para ahli sihir itu mereka melakukan santet guna-guna mengirim sihirnya
itu pada malam hari, ya, pada malam hari. Maka malam hari ini kita bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa lagi kita harus berlindung? Pertama tadi dari kejahatan makhluk. Kedua dari kejahatan malam apabila telah gelap. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir wanita yang meniup-niup buhul. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir itu nyata. Orang yang tidak percaya dengan sihir berarti dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, di kampung saya, bahkan mungkin juga di kampung antum juga ada ya, ada tetangga ya, yang tiba-tiba sakit dan gila gitu ya, gila. Ini tiba-tiba pernah juga suatu hari pernah ya, apa namanya, saya ada seorang ya yang pulang dari, ini wallahu alam ini karena sihir atau apa, pulang dari kerja Kalimantan, tiba-tiba sakit ya, ke dokter kemana-mana nggak sembuh, kemudian saya ruqyah alhamdulillah sembuh gitu kan. Nah ini ada yang parah, itu adalah ada orang yang sampai gila loh dengan sihir ini, sampai gila. Yang tadinya baik-baik saja, orangnya rajin baca Quran, masya Allah, orangnya rajin baca Quran, rajin sholat, rajin puasa, tiba-tiba dia gila tanpa sebab. Nah, biasanya kan kalau gangguan secara fisik kedokteran, penyebab gila itu kan misalkan karena dia ngelamun, depresi, dia ada masalah. Ini nggak ada masalah sama sekali, tiba-tiba dia gila. Nah hal yang seperti ini bisa jadi masuk ke dalam sihir. Ya, kalau ilmu kedokteran mungkin, kalau ilmu orang-orang modern sekarang nggak percaya, apa sih sihir, apa sih setan, nggak ada itu ke apa sarafnya aja putus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan menampik dan menangkal adanya sihir. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir. Sihir ini sudah ada di zaman Nabi Sulaiman, sudah ada. Allah berfirman, "Wa ma kafaratu Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir. Yang kafir itu adalah setan-setan yang mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sudah ada semenjak zaman dulu sihir. Begitupun dengan sekarang di abad modern ini, sihir akan tetap ada. Sampai kapan? Sampai jin dan iblis, setan mati. Dan kapan itu matinya? Ya nanti kalau sudah hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya sihir adalah orang-orang yang jahil, ya, yang tidak memahami syariat Islam. Jadi ada itu sihir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali efeknya. Efeknya ya. Caranya dan efeknya ini banyak. Ada yang gila. Ada yang sakit tanpa sebab, dibawa ke dokter kemana-mana gak sembuh. Ada yang bercerai dengan suaminya, ya, melihat suaminya tiba-tiba enak gitu. Banyak terjadi ini, banyak. Tiba-tiba saja ngelihat suami enak gitu. Tiba-tiba dia, ya ini kebalikannya, ada yang kebalikan. Tiba-tiba dia melihat orang yang awalnya dia benci, tiba-tiba dia suka. Ini juga bisa jadi adalah sihir. Yang kita sebut, kalau yang ini namanya pelet atau pengasihan. Ini masuk dalam sihir. Karena sihir itu, salah satu sihir itu adalah pengaruhnya bisa menceraikan antara dua
pasangan atau menimbulkan rasa cinta antara dua orang lawan jenis gitu. Ini akibat daripada sihir. Ya kalau kita telusuri, kalau kita kaji, kita khususkan membahas tentang masalah sihir ini, bagaimana faktanya, ya nggak akan cukup waktu 1 jam 2 jam, ya. Karena memang terlalu banyak pembahasan tentang sihir ini yang memang menunjukkan bahwa sihir itu nyata dan ada seperti itu. Dan ngeri sekali, ya. Bahkan kalau yang di daerah-daerah pelosok itu, ya, masih ada, ya. Masih ada orang yang mengirim bola api dan lain sebagainya seperti itu. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah sihir ini awas. Banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Bukan hanya orang yang menyihirnya saja. Kalau orang yang menyihirnya itu jelas dia udah syirik, udah jelas syirik, karena dia bersekutu dengan jin, dan ini adalah dosa besar, ya. Disebutkan 7 dosa besar, ya. Asyirku was-sihru, ini sihir dosa besar. Nah, orang yang terkena sihir nih kadang-kadang kalau tidak paham, ini di kampung-kampung tidak ngaji gitu, ya, itu bisa juga jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Bagaimana jatuhnya? Di kampung saya pernah terjadi. Tiba-tiba dia sakit. Tiba-tiba dia sakit, gak ada penyebabnya. Gak ada sebab, dia sakit. Lumpuh, gak bisa berdiri. Lalu kemudian dia manggil, meminta bantuan kepada orang yang dianggap pintar gitu kan. Orang yang dianggap pintar, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, masya Allah gitu, kayak ustadz gitu. Tapi masya Allah, ketika mengobati jauh sekali dari sifat keustadannya dan jauh sekali dari syariat. Bagaimana caranya? Dia caranya apa? Ambil baskom, ambil baki, kemudian diisi air. Kemudian dia menerawang. Dia lihat di dalam bak itu ada wajah seorang muncul. Lalu kemudian langsung aja bilang, "Oh, ini nih pelaku sihirnya. Ini yang nyihir." Masya Allah, luar biasanya. Ini kalau percaya itu syirik, syirik akbar, syirik besar. Baik orang yang melakukannya maupun si pasien tadi, kalau dia percaya. Karena jelas di mana kesyirikannya. Pertama, kalau dia benar bisa melihat wajah itu, berarti dia benar-benar telah bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan jin. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Hal yang tidak ada di depan kita, tidak bisa dilihat di depan kita, jauh di sana, kemudian kita bisa lihat, itu namanya kita mampu melihat yang gaib. Dan ini hak mutlak. Melihat yang gaib ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu juga masuk ke dalam praktek perdukunan, ya. Nanti ada syarat-syarat. Nah, itu kalau iya benar. Kalau iya benar. Dan lebih banyaknya bohong. Lebih banyaknya dusta, ya. Coba aja pasiennya lihat sendiri, benar nggak ada wajah orang di situ. Ya, nanti kata dukunnya bilang, kata yang dia bilang ustadz, dia bilangnya saya doang sendiri yang bisa ngelihat, antum nggak akan bisa ngelihat. Bohong, ya. Praktek-praktek seperti itu, perdukunan itu cuma 2. Kalau dia nggak bersekutu dengan jin, dia berdusta, dia berbohong untuk cari ini. Jadi jangan percaya. Dan kalau kita percaya, kita bisa jatuh pada syirikan. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasad. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasad ini buruk sekali kondisinya. Baik dirinya sendiri, ya, maupun dari amal perbuatannya sendiri, orang hasad ini buruk. Ya.
Apa itu hasad? Hasad itu adalah membenci. Hatinya tidak ingin melihat orang lain mendapatkan nikmat. Hatinya benci. Hatinya tidak ridho kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat. Dia ingin mengambil atau memindahkan nikmat itu kepada dirinya, atau dia ingin memusnahkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu orang hasad. Jadi orang hasad ini benar-benar kondisinya buruk. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang seperti ini. Kenapa? Karena orang hasad ini sangat berbahaya. Ya. Jangankan dia melakukan cara-cara yang kufur, seperti misalkan dia datang kepada orang pintar, dukun dan lain sebagainya untuk mencelakai orang yang tidak dia sukai, ya. Jangankan seperti itu, matanya saja, matanya orang hasad itu bisa menimbulkan penyakit. Contoh ya, antum punya mobil antum baru, kemudian tetangga antum hasad, iri, dengki, kesel, ya, saat memandang antum atau saat memandang mobil antum. Maka bisa jadi dengan pandangan itu antum bisa jatuh sakit, bahkan bisa mati, dan mobil antum bisa tiba-tiba akan mengalami kehancuran atau kecelakaan. Gak percaya? Ini nyata. Ini yang disebut dalam syariat namanya ain, penyakit yang ditimbulkan dari mata. Salah satunya adalah mata orang yang hasad. Kalau secara umumnya nanti ada juga dari mata orang yang takjub tapi tidak menyebutkan nama Allah ketika memandangnya, ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya ini adalah pandangan matanya orang hasad. Gak percaya kalau matanya orang hasad itu, ya, bisa menimbulkan ain dan bisa menghancurkan apa yang dipandangnya. Kalau orang bisa mati, kalau barang bisa hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah menyampaikannya tentang hakikat ain ini dalam sebuah hadisnya. Kata Rasul apa? Al-ainu haqqun. Sesungguhnya ain itu adalah benar, hak. Lau kana sabaqal qadari sabaqatul ain. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah apa? Ain itu benar adanya, hak. Dan seandainya, ya, ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Maka kata Rasulullah, berapa banyak sekali, ya, orang-orang yang mati itu karena ain. Insyaallah, ya, ain. Dikisahkan dulu ada seorang sahabat yang bernama Sahal, ya, memiliki kulit yang putih bersih. Suatu hari Sahal ini mandi di suatu sumur. Ada salah seorang sahabat melihat ketika membuka baju, namanya Amr bin Robi'ah kalau tidak salah. Amr bin Robi'ah. Ketika memandang kulit Sahal ini, saking bagusnya dia mengatakan apa? Sungguh indah kulitnya. Seperti kulit wanita. Ya, seperti kulit wanita. Sahabat ini tidak mengucapkan subhanallah atau barakallah, ya. Ketika dia takjub, ya. Dia bilang wow gitu kan.
bagus banget kulitnya, kayak kulit perempuan. Nah, ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Saya langsung merasakan panas seluruh tubuhnya. Ya, lalu kemudian datang kepada Rasulullah, mengadukan kepada Rasulullah, menceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW menegur Amr, kenapa engkau mau mencelakai saudaramu sendiri? Kenapa engkau tidak mendoakan kebaikan untuknya? Akhirnya apa? Amr bin Rabi'ah tadi berwudu, kemudian bekas wudunya disiramkan kepada tubuhnya Sahal, dan akhirnya Sahal terbebas dari ain, sembuh. Ini terjadi zaman Rasulullah SAW. Ini baru pandangan takjub, pandangan kagum. Apalagi kalau pandangan hasad, waduh, lebih ngeri lagi. Ya, saya punya teman dulu, orangnya biasa aja gitu kan. Tiba-tiba, padahal gajinya juga nggak banyak, tiba-tiba dia punya mobil mewah, bagus. Wallahu alam, beberapa hari kemudian, nggak lama itu punya mobil, meninggal. Wallahu alam, bisa jadi juga karena ain. Ya, makanya hati-hati nih. Islam menganjurkan agar kita hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak menampakkan harta kita. Ya, supaya apa? Supaya menjaga diri dari pandangan orang-orang yang hasad. Karena kalau melihat kita dengan kenikmatan yang kita pamerkan, makanya nggak usah pamer-pamer ya, di Facebook, di mana-mana.